Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Lemin selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak. Semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa sebelum mulai videonya, alangkah baiknya untuk kalian like video ini, tinggi uang parkir guys. Terima kasih dan selamat menonton. Teman-teman, kita bacain novel Mahabharata chapter 5843. Di sini diceritakan para kultivator Orde ke-8 yang hadir semuanya adalah orang-orang yang berakal. Dan meskipun mereka masih ingin kembali ke medan perang untuk membunuh musuh-musuh mereka, mereka benar-benar membutuhkan orang untuk mengawasi tempat ini. Jadi setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, mereka semua mengangguk setuju. Saya telah bertarung dengan keran tinta sepanjang hidup saya. Dan sekarang setelah saya tua, inilah saatnya bagi saya untuk menikmati hidup saya di sini. Itu benar, serahkan pertempuran dan pembunuhan pada kaum muda. Generasi muda harus memikul tanggung jawab kita para senior. Bukankah kita juga pernah mengalami ini di masa lalu? Mari kita beri mereka kesempatan untuk berlatih. Untuk sementara waktu semua orang setuju. Orang tua itu tersenyum dan melihat sekeliling sebelum menoleh ke Yangke dan berkata, karena semua orang tua berkabut ini ingin tinggal di sini dan bersenang-senang, mari kita tinggal di sini. Meskipun tidak banyak sumber daya untuk ditambang, masih ada gunanya. Yangke mengangguk, terima kasih banyak untuk kalian semua. Tapi tolong bersiaplah, situasi ini tidak akan berlangsung selamanya. Suatu hari ras manusia akan meluncurkan serangan balik besar-besaran. Dan ketika hari itu tiba, saya mungkin membutuhkan bantuan kalian. Seseorang tertawa keras, kita tua dan kuat, tua tapi tegas, membunuh klan tinta seharusnya tidak menjadi masalah. Setelah mengobrol sebentar, semua orang mengeluarkan sumber daya yang telah mereka tambang selama beberapa tahun terakhir dan menyerahkannya kepada Yangke. Mempertimbangkan risiko ditemukan oleh para masyarakat klan tinta, mereka tidak menyatukan tetapi menempatkan di sekitar selusin cincin ruang. Dengan cara ini, bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di sini, mereka dapat mencoba yang terbaik untuk memastikan bahwa mereka tidak akan terjebak dalam satu gerakan. Untungnya selama bertahun-tahun klan tinta tidak menyadari bahwa di kedalaman battlefield ada tim ras manusia yang diam-diam menambang sumber daya. Alasan utamanya adalah bahwa tim ini telah menyembunyikan diri mereka dengan cukup baik dan hampir dekat dengan medan perang kuno. Klan tinta tidak akan datang ke tempat seperti itu. Setelah meletakkan cincin ruang, Yangke mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang dan pergi. Kelompok Master Orde ke-8 menyaksikan hasil penantian ratusan tahun akhirnya berakhir. Dan situasi ras manusia tidak seburuk yang mereka bayangkan, semua orang dalam suasana hati yang baik. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Yangke melanjutkan perjalanannya. Butuh banyak waktu untuk menemukan tim penambangan ini. Tetapi juga mudah untuk kembali menggunakan spirit bed yang dia tinggalkan di sepanjang jalan. Mereka membutuhkan waktu kurang dari setengah hari untuk tiba di pinggiran Noradun Pass. Melihat ke atas, dia melihat bahwa gerbang domain yang sebelumnya dia segel telah dibuka lagi, tetapi dia tidak keberatan. Saat ini ada banyak masyarakat klan tinta yang ada lebih dari selusin peserta laut dan tua laut berkumpul di Noradun Pass. Bahkan jika dia berhasil menutup gerbang domain dan begitu banyak masyarakat yang bekerja sama, hanya perlu waktu bagi mereka untuk menerobos. Namun dengan kecerdasan menaya, dia seharusnya sudah menyadari keseriusan masalahnya, bukan? Menjaga gerbang domain adalah masalah sederhana baginya, tapi bagi klan tinta itu tidak berbeda dengan bencana besar. Terutama pasukan klan tinta yang masih bertarung di luar. Ini bahwa persepsinya yang cermat, aura kuat tersebar di semua tempat, tidak repot-repot menyembunyikan diri sama sekali. Seperti saya terang di kegelapan dari waktu ke waktu, tim kecil kultivator klan tinta yang berpatroli di daerah itu menyebabkan seluruh tempat dipenuhi dengan rasa takut. Tidak bisa di hari 2 bulan yang lalu, yang tiba-tiba muncul di Noradun Pass berubah menjadi naga ilahi dan bertarung dalam pertempuran hebat dalam kelompok Master klan tinta. Meskipun pada akhirnya Yangke terpaksa mundur dan bahkan dipukuli, klan tinta masih menderita beberapa kerugian. Belum lagi peserta laut yang telah terluka dalam pertempuran hebat itu. Salah satu sarang tinta tingkat royal telah dihancurkan dan 2 wilayah yang memenuhi syarat untuk menjadi royal juga telah dibunuh oleh Yangke. Meskipun Yangke telah melarikan diri ke battlefield dengan pemahaman menaya tentang dia, orang pasti akan kembali. Tidak ada cara untuk menentukan kapan dia akan kembali, jadi dia hanya bisa menjaga kewaspadaan penuh dan waspada setiap saat. Dapat dikatakan bahwa meskipun Yangke sendirian, banyak masyarakat di klan tinta Noradun Pass masa seperti ada tulang ikan yang tersangkut di tenggorokan mereka.
Mereka sangat tidak nyaman dan jijik setelah mengamati sebentar. Yang menggunakan kemampuan nilai bawaan Tundra Shadow untuk menyembunyikan auranya dan terbang menuju Norathon Pass seperti bayangan. Pada saat ini Pesto berada di suatu tempat. Norathon Pass tiba-tiba merasakan alarm. Jadi ini adalah waktu lain. Dia tidak akan terlalu memperhatikan sensasi halus ini, tetapi setelah diperingatkan oleh Monaye, dia tiba-tiba membuka mata dan segera mengaktifkan auranya. Saat berikutnya sosok Monaye muncul dan melirik Raja Semu. Pertimbangannya adalah menunggu sampai klan tidak telah menghasilkan loyalot yang cukup. Maka Yang Orde ke-8 akan menjadi kurang berguna jika jadi tidak perlu dengan sengaja menargetkannya. Sebelum tunggu semesta muncul, dia telah membayar harga yang mahal untuk menargetkannya, tetapi semua usahanya sia-sia. Di sisi lain, karena dia telah menderita kerugian besar. Dia datang ke sini hanya untuk dipukuli. Moyu menatap ke arah Yang pergi, alisnya berkerut bingung. Mengapa dia pergi ke battlefield? Monaye juga tidak tahu apa niat Yang menggabungkan semua tindakan Yang sebelumnya. Orang ini selalu muncul dan menghilang seperti hantu. Tidak baik. Monaye dengan cepat menoleh dan berteriak gerbang domain. Baru saja dia terlalu fokus pada pertempuran dengan Yang untuk selalu memikirkannya. Tetapi sekarang setelah dia tenang, Monaye tiba-tiba menemukan masalah yang sangat serius. Gerbang domain telah disegel oleh kemampuan ruang Yang. Faktanya Yang telah pernah melakukan ini sebelumnya. Saat itu dia telah kembali dari laut fenomena langit dan mengumpulkan sekelompok sisa manusia di luar Norathon Pass. Ketika dia memimpin mereka untuk menyerang Norathon Pass, dia telah mengirim mereka ke wilayah spesial. Setelah itu Yang bertugas kembali dan menyelamatkan penatua ketiga klan naga yang ditangkap. Ketika dia kembali dari wilayah spesial, Yang telah menggunakan kemampuan ruang untuk menyegel gerbang domain. Pada saat itu dia baru saja menerobos ke Orde ke-8. Jadi apakah itu metodenya sendiri atau pencapaiannya di Dao of Space mereka jauh lebih rendah daripada sekarang? Pada saat itu dia bahkan telah mengeluarkan sedikit usaha. Setelah menyelamatkan G2 ketiga, Yang membawanya ke kedalaman battlefield dan kembali ke wilayah hitam melalui jalan rahasia di zona langit biru. Dengan gerbang domain kesegel, klan tinta telah menghabiskan banyak upaya untuk membukanya kembali. Setelah itu Yang tidak pernah melakukan hal seperti itu lagi sampai hari ini. Norathon Pass sekarang menjadi dasar dari klan tinta. Setiap saat sejumlah besar klan tinta akan lahir di sini. Bal bantuan akan terus dikirim ke garis depan untuk membantu dalam pertempuran. Peserta yang terluka juga akan kembali ke Norathon Pass untuk memulihkan diri. Dengan gerbang domain disegel itu syarat dengan memutuskan koneksi antara Norathon Pass dan 3000 dunia. Ini tidak hanya akan menyebabkan klan tinta kehilangan banyak keuntungan mereka, tetapi juga akan menjadi ancaman mendasar bagi pasukan klan tinta yang bertempur di 3000 dunia. Meskipun klan tinta saat ini memiliki banyak tuan dan bahkan jika mereka dengan paksa mencoba membuka gerbang domain yang disegel itu akan memakan waktu. Garis depan terus berubah, jadi bagaimana bisa ada begitu banyak waktu yang terbuang sia-sia. Dalam